Selamat datang kembali di Skakmat, program nomor 1 di Indonesia. Udah happy duluan. Skakmat biasanya adalah tempat di mana gua ngobrol dengan politisi tentang isu-isu politik yang merupakan bagian dari promo Men's Reas dan Kompetitor yang akan jalan April sampai dengan Agustus 2025. Penjualan tiket untuk semua kota, termasuk Jakarta, dibuka 10 Januari 2025 di mensrea.id. Nah, tapi kali ini ada lagi pertunjukan stand up comedy yang sedang berjalan dan dia membawa isu yang sekilas tampak non politis tapi sebenarnya politis. Isu yang diangkat tuh transportasi. Itu nama pertunjukannya adalah Kontras milik Abdur Arsyad. Selamat datang. Selamat datang. Saya dengar Anda adalah penonton setia Queen's Gambit. Betul. Anda suka nonton? Suka nonton. Berarti Anda jago catur? Saya sempat Grandmaster 3 waktu itu. Hah? Saya Apa tuh Grandmaster 3? urutan kan. Emang Kalau iya? jago catur kan disebut Grandmaster. Grandmaster. Tapi gue gak tahu Grandmaster tuh ada 1, 2, 3-nya gitu. Ada nomor 1 dulu Caknus. Caknus. Lu ngarang ya? Ada Lu Rusia, ngarang orang ya? Rusia itu loh. Magnus Carlsen. Magnus. Apa lu bilang tadi? Caknus. Orang NU. Magnus ya. Magnus Carlsen. Ya. Saya satu tingkat aja di bawah dia. Kalau Iren tuh Grandmaster berapa? Jauh di bawah saya. Jauh di bawah? Iya. Respect. Iren 100 besar juga tidak masuk. Saya 3 besar. Iren tuh sangat sosmed banget loh. Nanti dia lihat potongan Mbak Iren, mohon maaf Mbak Iren. Iren berhasil mengalahkan siapa namanya? Dewa Kipas. Dewa Kipas 3-0. 3 kali pertandingan. Dewa Kipas. Ada punya julukan nggak? Julukan saya Menteri Oleng. Menteri Oleng ya? Menteri Oleng. Terinspirasi dari siapa? Terinspirasi dari Bapak Natalius Pigai. Saya tidak berani. Tapi dia tampak Oleng sih enggak ya? Tidak. Lucu Oleng aja, tidak. you know. Lucu aja, iya. You know. Iya. I know, lu tau gak klip yang you know tuh? Iya. Lucu sekali dia. Sebagai orang timur ngeliat beliau, Saya bangga lah. bangga ya? Saya bangga lah. Setiap ada orang timur bisa masuk di pemerintahan tingkat atas lah ya. Menteri itu termasuk yang tingkat atas lah. Itu saya bangga gitu. Terlepas dari kualitas dan track recordnya? Terlepas, saya itu sebenarnya memfollow beliau itu waktu beliau masih kayaknya aktivis HAM atau masih di Komnas HAM kalau nggak salah waktu itu. Kemudian sering diundang ke ILC yang masih TV One, belum yang lepas dari TV One. Itu saya rasa pendapat-pendapat beliau di situ bagus-bagus. Saya follow beliau gitu. Sekarang? Jadi saya tuh pada waktu beliau dijadikan Menteri HAM, saya tuh optimis awalnya. Maksudnya kayak, wah ini bagus nih, oke nih kayaknya. Ternyata kok awal-awal udah minta anggaran, saya agak mulai pesimis. Nah, kita mungkin nggak ngomongin Natalius Pigai, tapi nggak tahu juga kelihatannya sih tipis-tipis. Cuman kita kan akan ngobrol sambil bermain catur. Anda mau tadi apa? Putih ya? Putih, saya putih. Mungkin lu udah nonton tapi gue kasih tahu aja. Bagus banget ya. Iya memang dong. Mau dijadiin konten masa yang plastikan gitu. Pertanyaan pertama dibuka ketika gue atau ketika langkah catur pertama baik dari lu ataupun gue. Kemudian ketika permainan selesai, entah skakmat atau ada yang resign, gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Oke. Tapi sambil masang ini kita mungkin basa-basi dulu aja. Kan Kontras sudah jalan sejak kapan? Sejak Oktober. Berapa kota tuh udah jalan? Sudah jalan. Ditanya begini aja susah banget. Sebentar, saya bingung. Pecah konsentrasinya. Ini kuda. Kuda. Oh ya, kuda di sebelah benteng ya, betul ya. Apa tadi, Bang? Sorry. Kok saya ada ini lagi? Iya, ini kalau misalkan pionnya nyampe ke ujung bisa ditukar sama ratu. Jadi ada 2 ratu. Tadi gue nanya, kotanya udah apa aja yang lu jalanin? Yang sudah terjadi? Sudah kota ke-10. Dari berapa? Dari 16. Tapi ada rencana jadi 17. Wow. Karena kami mau mencoba untuk ke Ternate. Iya. Jadi sudah 10, terakhir Mataram kemarin. Kota ke-10 tuh Mataram. Sisanya berarti apa? Waktu syuting Mungkin Ternate. Syuting ini kita mau jalan ke Balikpapan. Habis Balikpapan Bandung. Habis Bandung kemudian masuk bulan Januari sudah itu. Januari itu kita akan ke Pekanbaru, Makassar, kemudian Batam,
kemudian Ternate, baru Jakarta. Jakarta tanggal? Insya Allah 15 Februari 2025. Tiket buka terus penjualan ya? Masih buka terus di abdurarsyad.com abdurarsyad.com sampai H-1 acara di lokasi tersebut. Harga tiket segala macam ada di situ ya? Ada di situ. Oke, daftar kota juga ada di situ. Ada di situ. Ada tiket bundlingnya juga, yang beli 1 tiket dapat 1 tiket lagi jadi 2 tiket. Ada yang bundling kaos juga ada. Oke. Ini ketika lu udah langkah pencet ini ya. Nanti gua langkah gua pencet juga. Soalnya kadang-kadang kalau lagi ngobrol asik suka lupa ini siapa yang jalan Oh, gitu. oke. Ya. Silakan buka langkah pertama dan gua akan buka pertanyaan pertama di Skakmat. Oke, ini opening kata lunya, jadi saya langsung asik. Enggak ada opening kata. Nggak tahu. Saya akan jalan pion E3 ke E5. Anjay. Nggak ada ABCD-nya. Gue juga nggak tahu tuh, gue juga nggak tahu. Gila tuh G4 ke G18 gila banget itu. Gue nggak ngerti itu maksudnya apa. Saya juga nggak. Tapi ini pertanyaan ada pertama ABCD-nya. Ya. Lu udah, gue buka pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama gue adalah cozy nggak sih? Itu cozy nggak sih? Kenapa? Saya bertanya balik. Cozy nggak sih? Saya pengen tanya kok. Apa yang membuat sampai sekarang masih lucu? Apa yang membuat Bang Nggak cocok aja, nggak cocok. Cozy nggak sih? Kan, cozy itu nggak cocok keluar dari mulut anak lama kera. Cozy gitu. Dengan nada cozy nggak sih? Saya biasa kayak om lagi ngomong sama ani-ani gitu. Lihat nih apartemen yang om beliin. Cozy nggak sih? Tidak, tapi saya sering lihat konten orang kali di kafe atau apa gitu. Ini tempat yang cozy loh. Gitu-gitu. Nggak cocok kalau lu yang ngomong. Jadi saya ngerasa terus senyumnya tuh senyum mesum gitu loh. Terus ada nggak senyum? Yang videoin saya Helmi, Bang. Masa saya mesum pada Helmi? Iya, tapi ekspresi lu senyum. Dan setelah itu, setelah ketahuan gue suka banget dengan pernyataan cozy nggak sih, hampir di setiap tempat nginep, lu bikin video cozy nggak sih kan? Bukan hampir, selalu. Dan selalu di kamar mandi kan? Iya. Tambah aneh kan? Cozy nggak sih? Selalu. Kenapa harus di kamar mandi? Karena kami pengen setiap konten itu Bang Panji komen. Tapi kenapa kamar mandinya? Kan ada beberapa kamar mandi yang biasa aja. Kamar mandi aja. Kamar mandi ada kamar mandi kayak maaf ya tempat nginepnya nggak gue spesify. Tapi tempat mandi, ini tempat mandi ini kayak kamar kosan aja. Betul. Betul. Cozy nggak sih? Betul. Biasa aja pakai gayung-gayung juga gue lihat. Nggak gayung lah ya, shower ya. Betul, biasa aja. Cuman kan ini kan barter, sponsor, ya teman-teman tentu bisa melihat dari tayangan videonya. Ya saya kan hanya cozy nggak sih gitu. Gue kagum sama kemampuan ngadlib lo. Entah itu makanan, entah itu hotel, kayak tulus gitu. Ini kamar bener-bener ya. Kok bisa ya? Gila, ada dapurnya ini. Ada dapurnya guys. Iya. Masuk ke kamar mandi. Sekarang coba kita masuk ke kamar mandi. Cozy nggak sih? Kayaknya yang seneng tuh cuma gua ya. Kayaknya yang seneng cuma gua tuh sama pernyataan cozy nggak sih. Untuk yang nggak tahu apa yang gua maksud, lu harus buka itu Instagramnya di Cepika Event atau di Abdur? Dua-duanya. Kami soalnya collab post ya. Collab. Pokoknya lihat Abdur kalau lagi nge-review hotel di semua hotel dia ada pernyataan cozy nggak sih? Cozy nggak sih? Gitu. Kayak Dur, buat potongan gue Dur. Coba lu ngomong ke kamera, ngomong dengan tulus dan senyum. Seakan-akan lu lagi ngasih lihat hotel gitu, atau lu lihat set ini kan set ini rada cozy, terus ngomong ke kamera, cozy nggak sih gitu. Nah teman-teman dari semua yang sudah kita lihat ini, cozy nggak sih? gitu. Itu seru tahu. Kenapa lucu ya? Karena untuk menutup sebuah promo, apa ya? Itu kalimat bagus. Biar ada tutupnya ya. Iya. Cozy setelah ini ada di pusat kota teman-teman kalau kesini apa, nah nutupnya itu kayak cozy nggak sih? Enak Helmi motongnya tuh enak. Gimana kalau misalnya gara-gara tur ini terus lu malah jadi banyak dapat endorsean hotel. Wah, malah bagus dan sih. Mereka tolong dong Bang Abdur, ini kami dari hotel A, boleh nggak kami di cozy nggak sih? Apa kita bikin konten ya, konten cozy nggak sih ya? Lu satu konten ntar tiba-tiba jadi spesial. Iya. Cozy nggak sih? Secara komeditur sama seperti kontras kan. Ya. Kontras adalah sebuah tour yang topiknya itu spesifik sekali, yaitu konten transportasi. Betul. Betul kan? Gue tuh agak
kaget ada orang yang mau ngomongin transportasi secara spesifik. Kayaknya bukan cuman jarang ada yang mau ngomongin satu topik spesifik, karena biasanya kan umum kan. Nggak ada yang ngomongin transportasi. Pemicunya apa? Kan nggak semuanya konten bisa dijadiin spesial dong, kayak Cozy nggak sih? Kalau jadi spesial sih aneh. Ya ngomong hotel ngapain, Bang? Iya, sama kayak gue ketika ngeliat konten Kontras, gue nggak berpikir bahwa itu ada peluang atau ada jalan untuk jadi sebuah spesial. Idenya Dimas ya? Idenya Dimas itu tolol-tolol loh. Tidak, bukan idenya Dimas. Idenya saya itu. Ide lo, oke. Sebenarnya, Bang, kalau Abang bilang Cozy nggak sih? bukan. Oh, bukan. Tadi Abang bilang jarang kayak transportasi diomongin. Sebenarnya itu di bertahun-tahun musim-musimnya Suci selalu diomongin kan. Itu selalu Memang menjadi ya? itu selalu menjadi tema. Transportasi pasti selalu jadi tema. Oh iya? Iya. Nggak ngeh gue. Ada tema hiburan. Termasuk di lo? Ada, iya di saya juga transportasi ada. Oke. Jadi sebenarnya dalam tampilan komik 5 menit itu tuh sering jadi tema, bahkan lomba internal komunitas-komunitas sering jadi tema. Cuman itu kalau jadi spesial memang belum ada. Lalu kemudian saya berpikir itu yang pertama. Terus yang kedua juga setiap kali saya kalau naik apa segala macam tuh saya ketemu kan ada hal-hal aneh, ada pengen yang saya omongin. Cuman kalau saya omongin di video itu kayaknya terlalu panjang. Iya, maksudnya omongan saya akan bikin video ini jadi tambah panjang deh. Iya, iya. Tidak leluasa. Iya. Kayaknya bikin spesial seru gitu. Gue bisa membayangkan kenapa naik transportasi umum itu banyak kelucuan. Pokoknya dimanapun lu ketemu orang lain, pasti ada peluang kelucuan. Betul. Sementara moda transportasi beda-beda. Betul. Beda moda transportasi, kadang beda jenis orang. Benar nggak? Kayak kalau misalkan di New York, salah satu kesepakatan umumnya adalah siapapun yang memilih untuk naik bis, itu pasti nggak buru-buru. Kalau di New York. Kalau lu buru-buru, pasti lu naik subway. Karena jauh lebih cepat. Nggak enak, tapi jauh lebih cepat. Tapi kalau misalkan lu memilih untuk nyantai aja, semuanya naik bis. Gue juga kalau misalkan nggak buru-buru, naik bis aja gue di New York. Jadi kan kita bisa ngebandingin orang apa yang sibuk ya, orang seperti apa yang santai ya, dan permasalahan dan interaksinya kan beda. Jadi gue bisa membayangkan. Tapi ketika lu memutuskan untuk jadiin itu sebagai konten, sebagai stand up comedy special, lu udah tahu bakal ada banyak materi berarti? Tahu. Oh. Secara ide tahu, tapi pada waktu itu beatnya belum jadi. Secara ide tahu garis besarnya saya akan ngomongin ini. Tapi beatnya apa belum tahu. Tapi lu mau bahas, itu kan bukan berarti orang mau nonton ya, Dur? Bener ya? Tercitra nggak dari penjualan tiket? Hanya karena lu mau bahas, kan bukan berarti orang mau nonton. Betul. Dan kalau orang nggak mau nonton, ya kan tercitra deh. Bukannya nggak boleh, boleh aja. Tapi kan kita kan punya ekspektasi. Iya. Ya, tercitra nggak? Artinya ketika selesai, orang ngomong, ternyata menarik juga ya konten transportasi, atau saya nggak tahu banyak tuh soal transportasi, untung saya nonton gitu. Ada ucapan-ucapan kayak gitu nggak? Ada ucapan-ucapan yang kayak gitu, yang dia nggak nyangka kalau kok bisa ya ternyata transportasi diomongin 1 jam lebih ini gitu. Berapa sih set lu durasinya? 70 menit, 1 jam 10 biasanya. Rata-ratanya di situ. Ya, kayak gue juga rata-rata spesial gue segitu tuh. Iya. Terus ya apa ya tadi pertanyaan Bang Panji yang pertama ya? Iya, hanya karena lu mau kan belum tentu. Oh, tercitra di tiket. Iya. Nah, sejujurnya kalau dibanding Black Camping, memang ini di bawahnya Black Camping secara perolehan tiket dari kota ke kota. Tapi ada kota yang taruhlah Black Camping nggak nyampe Malang, Kontras sampai Malang. Nah di Malang tuh sold out. Surabaya di Black Camping Surabaya itu sold out, tapi Kontras Surabaya tidak sold out gitu. Soalnya kan ini kan masalah relatability ya. Surabaya itu bukan kota dengan, bahkan hampir semua kota di Indonesia itu moda transportasinya tuh nggak terlalu bisa diandalkan. Jabodetabek aja sih. Lu tuh bawa misi nggak sih bahwa ini di kepala gue ya, di bayangan gue, Abdur tuh pengen bilang, lu tahu nggak sih bahwa ini tuh hak lu punya moda transportasi yang bagus, bahwa lu tuh sebenarnya bisa begini, bisa begitu, kayak gitu nggak? Atau nggak ada, gue cuma pengen cerita soal yang gue alamin aja. Tidak, itu saya bilang begitu Bang. Saya bawa misi itu bahwa oke, yang saya bicarakan mungkin beat-beat pembuka tentang KRL, tentang ya yang saya lakukan di Kontras Jabodetabek ini. Tapi sebenarnya yang saya pengen kasih tahu tuh kayak itu tuh haknya kita teman-teman. Maksudnya kita bisa sekolah, bisa kerja.
hidup sehat dan segala macam itu hak asasi yang menempel di kita waktu kita lahir itu tuh menempel di kita tuh. Nah, tapi hak asasi ini nggak bisa terpenuhi kalau nggak ada aksesnya. Akses menuju sekolah, Betul. akses menuju kesehatan. Iya, tempat kerja segala macam. Ini kalau nggak ada aksesnya, hak asasi kita ini nggak bisa terpenuhi. Maka hak untuk transportasi itu, maka untuk transportasi itu haknya kita gitu. Itu haknya kita dan itu kewajibannya pemerintah. Dia nggak bisa ngomong untung rugi di sini. Dia harus pemenuhan hak aja gitu. Lu ketika di kota-kota itu bikin kontras dengan naik transportasi lokal nggak? Tidak, Nggak sempat ya? tidak sempat. Bro, kalau sempat lucu juga ya? Iya. Lu ke Padang nggak sih? Ke Padang? Ke kota Padang nggak? Oh tidak. Soalnya Padang angkotnya lucu-lucu ya. lucu-lucu betul. Sampai kata Pras ada sampai ada PS5-nya. Betul. Sebenarnya yang paling lucu adalah, gua nggak tahu sekarang masih atau enggak, tapi yang paling lucu adalah ketika gua kesana beberapa kali, termasuk terakhir kali waktu gua stand up juga, itu tuh mereka punya kegemaran dalam menghias bisnya. Pakai airbrush, transformer, nanti ada hewan, tergantung supir bisnya sukanya apa. Lucu aja. Iya, di Kupang juga begitu, Bang. Oh gitu ya? Kupang sebenarnya angkot Padang bisa lah diadu dengan angkot Kupang. Oh, angkot Kupang tuh, tapi angkot Kupang sampai yang saya tahu belum pernah ada PS5 sih. Angkot Padang menang. Angkot Padang menang kalau ada PS5. Kami belum ada sampai ada PS5. Tapi kayak menghias sesuai dengan keinginan sopir maupun keinginan pemiliknya, iya banget gitu. Iya banget. Katanya orang di Padang tuh kalau naik bis tuh dia ngeliat gambar. Walaupun dia searah, tapi gambarnya gak dia suka, dia gak naik. Nanti aja gue nyari yang gue suka. Aneh banget. Kalau di Kupang, musik. Musik. Menarik. Jadi kalau angkot datang, oh musiknya dia suka nih, naik dia. Di timur rata-rata musiknya kayak katanya di Jayapura kalau naik angkot tuh hip hop, kalau nggak reggae gitu katanya. Ya kalau di timur tuh pokoknya musik yang liriknya nggak kedengeran, Bang. Iya. Udah bum bam bum bam. Nggak ada dangdut. Kaca-kaca gitu. Nggak ada dangdut. Kenapa? Mereka benci orang Jawa? Tidak masuk aja kami. Saya tidak tahu ya, secara budayanya memang kami itu malah kalau lagu ini lagu Minang. Hah? Lagu Minang malah. Orang timur? Di pesta-pesta NTT itu, lagu Minang kalau diputar orang joget. Kok bisa? Iya, makanya saya juga tidak paham. Ini budayanya bagaimana ya sampai. Kayaknya Pras juga tuh gara-garanya tuh. Pras kan paling jago jualan apapun tuh. Tapi kan ini dari dulu, waktu Pras belum lahir juga sudah ada. Jadi orang tuh tidak terlalu dangdut. Maksudnya kalau dangdut tidak, tapi kalau lagu Minang, wah, pecah di sana, pecah itu. Gue tertarik untuk mendalami omongan lu, karena kan mau nggak mau kan ini ada kaitan sama politik juga ya. Gue tertarik untuk mendalami omongan lu bahwa harusnya pemerintah nggak nyari untung dari transportasi umum. Betul. Gitu kata lu kan? Betul. Gue tuh mau cerita sesuatu yang gue alamin di New York. Di New York, sebenarnya di banyak negara di dunia. Gue kalau naik bis di New York itu nggak bayar nggak apa-apa. Naik bis? Di New York. Jadi kan kalau naik bis di New York, lu masuk pasti dari depan. Abang ngetep pakai apa? Pakai kartu. Cuman kalau misalnya ternyata, wah saldonya habis lagi, masuk aja nggak apa-apa. Ada orang yang naik bis langsung masuk aja, nggak bayar. Memang kebanyakan bayar, hampir mungkin 80% bayar, 90% bayar. Tapi kalaupun lu nggak bayar, nggak apa-apa. Di New York kalau naik subway itu kan ada turnstile-nya tuh, mesti lu swipe, kemudian lu bisa masuk. Kalau lu lompat, ada polisi juga nggak dikejar. Di Eropa, cara naik bisnya aneh banget. Atau naik subway-nya ya, U-Bahn. Lu beli kartu, abis itu sebelum lu turun ke bawah tanah, kartu lu udah cetak gitu. Terus ketika masuk, udah nggak ada tap-tapan lagi. Terus gue nanya, ini kalau misalkan nggak beli tiket, bisa masuk? Banyak yang masuk tapi nggak pernah beli tiket. Terus naik bis juga kayak gitu. Lu beli kartu, terus lu tap, tapi banyak juga orang yang masuk. Ada, bahkan gue kenal ada orang di Jerman, mungkin belasan tahun nggak pernah bayar transportasi. Terus gue nanya, tapi terus gimana? Ntar kadang-kadang ada petugas naik, nanya, lu mana tiket lu gitu. Kalau ada petugas naik, biasanya kena denda. Terus gue bingung kan, kok nggak giat banget untuk memaksa orangnya bayar? Jawabannya adalah, karena sebenarnya nggak harus bayar. Itu tuh biar ada aja gitu. Bahwa lu punya kesempatan untuk bayar tuh emang biar ada aja. Kalau rugi, emang nggak harus untung. Ya. Nah itu kan menarik ya, bahwa
pemerintah itu emang nggak nyari untung dari moda transportasi. Nah, sekarang gue mau nanya, tadi yang omongan lu itu jadi salah satu premis di spesial lu, bahwa setiap pemprov, setiap pemda itu harus mikirin transportasi untuk rakyatnya, tanpa harus mikirin ini proyek bakal untung atau rugi atau Iya. Secara spesifik ngomong untung ruginya sih enggak, tapi saya bilang bahwa Sabang sampai Merauke itu kalau misalkan dibangun dengan akses transportasi yang mudah, aman, nyaman, murah gitulah ya, nggak akan ada ketimpangan gitu. Jadi selama ada perbedaan signifikan dalam distribusi sumber daya, keuntungan, hak, peluang di masyarakat, ya selama itu pula kita akan ada ketimpangan. Apa kira-kira alasan yang lu lihat ya, atau yang lu riset, kota-kota ini tuh nggak pernah mikirin transportasi? Ya karena mereka, mungkin mereka ngerasa belum macet kali. Nggak mungkin, Bandung macet banget. Banyak, Surabaya macet banget. Banyak kota macet banget. Bandung deh, nggak usah jauh-jauh deh, Bandung aja. Bandung itu kan gue tinggal di Bandung dari tahun 97 sampai sekarang masih semerawut juga angkotnya. Ya mungkin karena imajinasi. Hah? Imajinasi maksudnya? Ya, katanya pemimpin harus berimajinasi. Anjing. Imajinasi doang dikerjain. Tidak ada pelaksanaan. Iya bener. Gua kadang-kadang apa karena menurut lu rakyatnya nggak ngeh? Karena kan gini ya, kalau lu nggak punya transportasi, nih gua tinggal di New York, gua nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya transportasi pribadi, tapi gua nggak lumpuh. Gua bisa kemana-mana, gua bisa dari ujung ke ujung. Gua ngerasain itu, happy gua. Kalau gue tinggal di LA, gue ribet. Komika-komika dari LA yang pindah ke New York bilang, kalau di LA susah banget. Lu kalau misalnya tinggal di satu tempat, lu cuma bisa open mic di situ doang. Karena kami nggak ada yang punya mobil juga. Transportasi umumnya berantakan. Susah. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya wajar ya. Kan pasti banyak warga di kota-kota lain yang juga nggak punya mobil, cuma punya motor, anaknya 4. Kalau nggak ada transportasi umum kan bingung. Menurut lu? Menurut saya, misalkan kayak kota yang sudah macet gitu ya, dia pasti kalau bikin kan akan tambah macet. Maksudnya dalam proses pelaksanaan itu pasti kan akan tambah macet. Kayak taruhlah kayak terusan ya MRT lah bikin kan macet segala macam gitu. Mungkin nggak mau ngambil risiko itu kali ya. Karena kelihatan jelek. Iya. Masyarakatnya protes kan. Betul. Ini dia nih naik jadi mungkin ya itu. Terus kedua mungkin anggaran, mungkin dari ketok di DPRD atau secara anggarannya dia itu tidak masuk di dalam ininya dia kali. Dia masih mikir masalah yang lain mungkin gitu. Intinya adalah saya merasa kayak janji-janji orang calon-calon pemimpin masalah transportasi itu kayak di setiap pemilihan tuh cuman jadi pemanis doang. Tapi juga jarang deh ada kepala daerah yang kampanye merapikan transportasi. Jarang sekali. Kalaupun ada itu pemanis doang biasanya. Jadi buat dimanis-manisin aja waktu debat gitu, buat pemanis doang. Tapi waktu di visi misi atau apa gitu, kayaknya dia bukan jadi hal yang utama, yang tidak menjadi prioritas juga dan segala macam. Kayak gitu deh. Saya melihatnya. Kita secara objektif ya, itu kan bisa menilai bahwa transportasi umum di Jakarta paling jauh lah. Dan gue bukan cuma ngomongin soal ketersediaan modanya, bahwa di Jakarta ada MRT, ada LRT, ada angkot, ada bis. Tapi masalah sinerginya, masalah berjejaringnya, integrasinya, dan bahwa dia bisa di-tap. Naik angkot di Jakarta kan di-tap sekarang. Nge-tap gitu. Ya. Nah, saking bagusnya, orang yang nggak milih Anies pun, waktu itu sampai bilang, tapi enak sih sekarang. Bahwa ada ada perubahan terjadi di angkot, sehingga angkot tidak dihitung dari banyak jumlah penumpang, tapi dari kilometer. Itu kan angkot sekarang kan. Kalau dulu kan makin banyak penumpang, makin banyak duit, makanya dia ngetem, nunggu penuh. Kalau sekarang kilometer lu jalan, lu dapat duit dari kilometer tersebut, makanya jalan mulu. Angkot-angkot di Jakarta lu sering ngeliat kosong, terutama yang Jaklingko ya. Kosong karena dia dapat insentif dari jalan terus. Kan ini bagus kan, akhirnya nggak ada ngetem, terus nggak ada macet. Gue tinggal di Rawamangun, dulu waktu belum ada Jaklingko, di depan Arion itu macet angkot. Sekarang nggak pernah ada. Jadi berdampak sama macet, orang juga enak. Ini kan bagus ya. Kenapa menurut lu ini tuh nggak dilakuin di tempat-tempat lain? Nah itu yang saya juga nggak paham bang. Maksudnya nggak perlu jauh-jauh deh. Depok yang dekat-dekat Jakarta, nggak bisa niruin Jakarta gitu. Apa alasannya? Masa gengsi? Masa kayak ya kalau kita adaptasi apa yang Anies lakukan, dia kelihatan bagus. Harusnya kalau kelihatan jelek gitu. Harusnya kalau Depok tidak gengsi ya, karena
Anies itu diusung mereka kan Iya. waktu itu kan wali kotanya PKS, Betul. dari golongan PKS, kemudian Anies pada waktu jadi gubernur diusung PKS, harusnya mereka tidak gengsi kalau itu. Kayak tidak ada kemauan deh kayaknya, tidak ada kemauan atau tidak masuk prioritasnya, atau apa saya tidak paham ya. Tapi saya tuh berkali-kali di beberapa forum tuh, bukan di beberapa forum, podcast atau apa gitu, saya bilang gitu, woi, apa waktu itu masih sebelumnya ini apa pilkada ini, so, woi, kalian kan PKS di Depok kan udah lama banget gitu, 20 tahun mungkin ada gitu, bikinlah yang kayak debat, pokok debat kayak Desak Anies tuh. Khusus untuk Depok gitu. Banyak loh orang Depok itu pengen menyalurkan. Tapi setahu saya mungkin sudah dibikin, tapi setahu saya sampai saat ini kayaknya nggak ada deh. Karena menurut saya kalau itu dibikin itu banyak sekali keluhan-keluhan orang Depok gitu. Mungkin dipikir mungkin Depok belum semua jalan sebagus Jakarta kali. Jadi masih fokusnya untuk jalanan mungkin atau apa gitu. Tapi kan itu enak kalau dijelaskan gitu. Dalam stand up lu mau nggak mau kan cerita pengalaman lu naik transportasi umum di Jakarta kan? Betul. Jabodetabek. Betul. Yang mana mereka nggak relate. Betul. Susahkah untuk membuat mereka ketawa? Karena kan kalau untuk membuat mereka ketawa kan harus nemu cara untuk relate-nya. Ya. Dan apakah itu kemudian membuat mereka jadi tertarik untuk punya moda transportasi seperti di Jakarta? Karena menurut gua permasalahannya adalah nggak ada tuntutan dari rakyatnya aja. Rakyatnya nggak nuntut, nggak populer di mata rakyat, sehingga di debat-debat pilkada nggak merasa butuh untuk diseriusin. Lip service doang seperti yang lo bilang. Tapi kan kalau misalnya mereka dengar cerita-cerita dari Abdur kan, kenapa kita nggak pernah nuntut ya? Jadi mereka mau gitu. Jadi apakah gitu ya? Susah untuk bikin mereka relate? Dan B, apakah mereka menurut lo jadi kepancing untuk pengen juga punya moda transportasi yang bagus seperti yang lo sering ceritakan dari Jakarta? Kalau susah bikin mereka relate sih tidak, Bang. Karena hal itu bukan hal baru buat saya. Waktu saya di Suci pun sebenarnya kan saya membawa materi yang orang Jakarta tidak relate kan, tidak tahu. Saya memang mengorbankan akhirnya di set saya itu ya ada kali 30 detik awal itu saya jelaskan kondisinya baru saya masuk setup. Artinya itu bukan hal baru. Sama seperti di Kontras ini ketika saya menjelaskan tentang bit-bit awal tentang KRL dan segala macam itu, ya saya tanya dulu teman-teman, coba ada nggak yang pernah naik KRL atau minimal pernah nonton lihat bagaimana di KRL desak-desakan, dan itu rata-rata mereka tahu. Jadi tidak terlalu sulit untuk masuk ke situ. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tadi, apakah kemudian mereka pengen? Jadi gitu? pengen. Rata-rata respon yang saya terima mereka pengen kota mereka juga ada yang seperti di Jabodetabek ini. Bahkan itu terlihat dari konten-kontras yang di IG maupun di TikTok gitu, Bang. Banyak kok yang komen gitu kayak, kapan ya Banjarmasin punya kayak gini, kapan ya Makassar punya kayak gini, dan segala macam gitu. Jadi mereka tuh pengen gitu. Tapi memang betul kata Bang Panji juga, mungkin karena tidak ada desakan dari masyarakat secara sporadis lah, secara utuh atau apa segala macam. Jadi kayak mereka ngerasa kayak ini orang belum terlalu penting gitu kali ya. Karena mungkin di beberapa kota ada isu-isu yang bagi mereka terasa lebih mendesak, makan, terus gitu pekerjaan, pendidikan gitu-gitu. Tapi kan kayak yang tadi udah bilang, dari rumah mau nyari makan alias kerja, itu kan harus mentransportasikan diri. Kalau dia punya moda transportasi yang baik kan lebih murah semuanya. Nah, pertanyaan gue adalah, untung dia kagak sadar, gue geser ke sini dulu dah. Tadi saya. Ya. Kenapa emang itu tadi ada yang saya bisa Anda makan? bisa makan tadi sebenarnya, cuma Anda enggak. Gue tadi blunder, pengen gue balikin tapi dasar penonton Queen's Gambit. Blunder, bro. Gue yang blunder ditambah blunder Anda juga. Gue punya pertanyaan. Premis-premis itu tuh apa aja sih di Kontras? Apa aja pembahasan lu? Yang memang mungkin nggak semuanya serius, tapi apa aja? Premis saya di Kontras itu. Lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan penumpang. Kebiasaan-kebiasaan penumpang maksudnya apa? Hal-hal yang saya ketemuin di KRL. Hal-hal yang lu temuin di KRL? Iya, maksudnya penumpang. Karena tadi kayak Bang Panji bilang, kita tuh beda-beda kan orang. Saya itu tipe orang yang kalau ketemu orang lain itu bisa jadi stress release gitu. Itulah kenapa saya suka sekali naik angkutan umum. Karena
ketika saya duduk, saya tuh jarang sebenarnya main handphone atau apa tuh. Saya tuh suka ngelihat, duduk terus memperhatikan orang gitu. Itu tuh kebahagiaan buat saya. Saya tidak tahu kenapa ya. Jadi kadang-kadang itu ada istilahnya, karena saking banyak yang suka melakukan hal tersebut tuh ada istilahnya namanya people watching. Kerjanya ngeliatin orang. Taman tuh tempat yang menarik. Ada beberapa titik di Jakarta gitu misalnya yang enak buat people watching. Itu namanya people watching. Tapi kemudian itu tuh saya jadi takut, kayak orang tuh ngerasa kayak risih gitu kalau saya lihat. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau orangnya ngeliat ke saya pura-pura ngeliat ke yang lain gitu. Tapi sebenarnya saya suka. Karena abang lu nakutin, Dur. Ada orang timur ngeliatin, senyum-senyum, itu semua juga takut. Saya suka ngeliat kayak sepatu yang dia pakai kah, tasnya kah, gitu-gitu tuh. Sweaternya gitu-gitu. Atau lu suka gini nggak? Gue suka ngeliatin orang, terus gue suka mikir, ini orang hidupnya seperti apa ya? Betul. Kehidupannya. Terus lu tiba-tiba ngarang gitu. Betul. Iya. Betul, kayak anak sekolah gitu, dia sama teman-temannya gitu. Dengan ini saya pikir kayak, ini pasti dia baru pulang main gitu kali ya. Kayak saya dulu waktu SMA. Pulang sekolah main dulu ke rumah teman gitu-gitu. Gue kadang-kadang suka ngeliat pasangan, terus gue bisa nandain kira-kira pasangan ini udah jalan hubungannya berapa lama. Kalau yang masih baru-baru tuh kelihatan banget mesranya. Kalau yang pendekatan kelihatan canggungnya. Kalau yang udah lama kelihatan dinginnya gitu-gitu tuh itu suka jadi perhatian gue juga. Oke, jadi itu ya, lu suka ngelihat kelakuan orang-orang. Ada kesamaan nggak sih di antara pengguna transportasi, kayak misalkan orang naik KRL biasanya gimana? By the way, nggak ada yang kenalin lu di atas moda transportasi? Jarang sih, Bang. Iya, nggak ada yang nonton titik kumpul kayaknya ya? Jarang. Kalaupun ada, dia paham kalau ini lagi rame, jadi dia cuma bilang, Bang Abdur, lagi mau kemana? Gitu doang. Ster. Woi bos. Dia ada tipis aja. Tidak ada pelindung apa-apa, bro. Tidak ada, biar maju aja, set. Oke. Nah, biasanya dia paham, jadi dia tidak yang kayak tadi ada yang jaga ini nih, apa ya? Nggak ada. Tadi lu diemin kalau nggak ada yang jaga. Ini dia nggak jagain ya. Wih, dia ada dokumentari. Bahaya, bos. Lucu banget lihat orang timur main catur. Penuh komentar. Ternyata ada dokumentari di sana. Ternyata POV kita kalau begini itu membantu loh. Tapi nggak ada Magnus Carlsen main catur begini-begini. Orang main biliar gitu-gitu. Mungkin itu makanya kau kalah, Magnus. Kau coba ubah posisimu. Dia itu salah satu pemain catur terbaik di dunia. Dia tuh jenius dia. Salah. Tapi dia suka datang telat, Bang. Dia suka datang telat. Iya. Datang telat terus gitu fokusnya kemana-mana. Iya. Terus mainnya tuh suka pegang-pegang ini. Gini. Kalau misalkan yang di sini lagi mikir, dia suka berdiri, jalan-jalan kemana-mana. Iya. Tapi dia sering bisa blunder tahu. Tapi dia. Kalau lu perhatiin, dia kalau misalkan nggak mood, nggak fokus gitu ya, emosi itu blunder. Ntar kalau blunder bete sendiri. Gitu. Berarti lawannya udah tahu dong. Udah. Iya, benar. Biasanya ketika dia blunder, ini dia udah tahu. Kadang-kadang kaget sendiri. Lu tahu Hikaru nggak? Tidak tahu. Ada Hikaru, salah satu lawan musuh bebuyutannya si Magnus. Hikaru kalau ngelihat musuhnya blunder, mukanya kelihatan. Jadi nggak bisa main catur. Terus begitu, dia gini. Hikaru, cari Hikaru, lucu banget. Kadang-kadang Hikaru sekali jalan-jalan, terus waktu itu Hikaru, Magnus lagi lawan siapa, Hikaru lagi lawan siapa. Hikaru lagi nunggu nih, lawan lagi mikir. Dia berdiri, terus dia ngeliatin Magnus, terus dia gini. Gitu. Magnus blunder tuh kayaknya. Magnus lagi pusing gitu. Iya. Oke, tadi kita udah ngomongin satu topik ya. Soal kelakuan orang ya, atau penampilan orang, memperhatikan orang di atas transportasi umum. Betul. Terus apa lagi premis lu? Premis saya biar seru aja, banyak makan. Banyak makan. Makan gratis kok sekarang. Anjay. Rp10.000. Rp10.000. Turun terus. Tapi Rp10.000 beberapa orang mengatakan itu kalau dikelola dengan baik harusnya cukup sih untuk makanan yang enak, makanan yang memenuhi gizinya harusnya bisa itu. Apalagi topik lo? Tadi saya pun ini menteri yang jaga dia. Menterinya sudah tidak ada jadi. Main catur komen sendiri. Dia yang main, dia yang komen.
Woi bos, saya ada kuda bos. Bos. Lucu banget. Bos. Jago juga, kayaknya saya jago juga ya. Iya, lumayan bos. Oh itu, saya pikir itu raja bang. Sorry bang. Sorry bang. Sorry bang. Wah benteng saya ya. Benteng saya ya ini ya. Kita tutup dulu bentengnya teman-teman. Sebentar ya teman ya. Kita tutup pakai oh bisa kita tutup pakai kuda. Dia dimakan. Oh aman lah ya. Tutup pakai kuda aja. Apa tadi bang? Selain itu ya. Premisnya apa lagi? Premisnya kemudian ya ada pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu tidak hanya yang saya transportasi yang di sini, transportasi yang juga misalkan pesawat, kemudian transportasi kapal laut, kemudian Ster. Maksudnya jenis-jenis moda transportasi. betul. Sebentar ya. Kesini aman gak ya? Aman lah. Itu jenis-jenis moda transportasi. Lu pernah nyoba semua moda transportasi tersebut? Kayaknya transportasi umum ya. Enggak, kan tadi kan beberapa jenis moda transportasi kan. Iya. Kapal laut lu punya pengalaman naik Iya, kapal iya. laut? Oh, anak lama kera pasti Iya, pernah. makanya yang saya belum naik apa ya? Mungkin roket kali, roket. Karena helikopter juga saya pernah, Bang. Lu pernah naik helikopter? Pernah. Respect. Ngapain Waktu- naik helikopter ngapain? Waktu SMA. Nah. Jadi OSIS itu diundang sama Lanut. Kok Lanut sih? Angkatan Udara aja. Kok Lanut malah landasannya. Diundang sama Angkatan Udara di Kupang. Wow. Jadi mereka tuh lagi sosialisasi untuk anak-anak kelas 3 biar lulus daftar AU. Oh, mereka nyari. Ya, jadi kami anak-anak OSIS itu diundang lah. Kemudian ke sana nyoba helikopter, naik helikopter. Apa rasanya naik anak SMA lagi, anak SMA? Bising. Bising, Tidak bisa bercerita di Pintu atas. pintu kebuka atau pintu ketutup? Ketutup. Oh, pintu ketutup. Ya, ya. Terlalu ribut. Iya, kan makanya harus pakai beginian kan. Iya. Ngomongnya pakai alat ini kan. Kalau nggak bisa ngomong. Kami dapat yang gini yang tidak ada mic-nya. Oh, gitu. Mic-nya tidak ada, jadi ini doang. Jadi Iya. kita ngomong juga, sudah tidak bisa ngomong. Terus HP juga masih Nokia kan, jadi Iya. kayak video-videonya juga tidak ada. Menurut gua helikopter tuh agak deg-degan sih. Karena bisingnya, terus karena kayak terlalu deket gitu dengan luar. Ya nggak sih, kayak deket banget itu langsung keluar, kayak pintu itu bisa diginiin gitu sebenarnya. Iya. kan? Takut Iya. gak lo waktu itu? Takut sih, karena dia tuh kayak SMA kan? kayak ngelayang, Iya. tapi kayak nggak punya kekuatan. Kalau pesawat jet kan, makanya Boeing dan segala macam kan, kelihatan gitu. gitu. Jadi kayak ada powernya kayak gitu. santai, ada powernya gitu. Kalau ini kayak lemah banget, kayaknya ini kalau baling-balingnya ini satu, kayaknya kita jatuh deh gitu. Iya. Kayak naik turunnya juga deg-degan loh. Iya, gini, naik turunnya gini. deg-degan. Iya. betul. Terus ya jenis moda transportasi. Di antara semua itu favorit lo apa? Favorit semua- favorit saya Bang, saya paling suka kereta api. Kereta api ya. Saya suka sekali kereta api. Iya, gue setuju. Dan sekali lagi, kalau lu nggak terlalu buru-buru, lu bisa naik pesawat sebenarnya antar kota. Tapi kalau nggak terlalu terburu-buru, naik kereta menyenangkan sebenarnya. Betul. Iya. Karena lebih bebas daripada pesawat. Hmm. Kita bisa jalan-jalan antar gerbong. Ini kenapa diem ya? Ini saya yang jalan. Iya. Di ini cuma 10 menit. Oh, di settingnya cuma 10 menit. Tapi Bos, ini Grandmaster, Bos. Mana ada Grandmaster 10 menit? nggak ada. Berarti kita mesti nginget. Ini sekarang soalnya Ya, kalau gua nggak saya salah. berarti. Lu kalau nggak salah. Bang Kita- Panji kita jalan apa materi tadi ini. ya? Oh, ini. Kalau dia pindah ke situ apa yang terjadi? Tidak ada. Hajar aja. Nah, kereta api Bang. Karena kereta api itu, dia itu leluasa. Ya. Menurut saya ya. Ya. Kalau menaik pesawat itu kan betul-betul yang... Sempit. Saya kan tidak pernah merasakan bisnis seperti Yono ya. Untuk konteks, gue pernah bayarin Yono naik Garuda Indonesia Business ke sini. Ya, jadi saya merasa kayak kita mau ke WC aja itu nggak enak. Kadang-kadang tuh saya nahan aja Makanya karena gue selalu duduk di aisle seat lorong. di lorong. Gue mendingan berdiri untuk orang lain daripada ganggu orang lain. Nah, Iya. kalau saya suka di jendela karena pengen nyender dan tidur. Tapi ketika ada ini segala macam, ya sungkan lah gitu karena pesawat. Tapi kalau kereta api itu enak banget, kita bisa jalan-jalan, mau ke gerbong apanya,
gerbong makanannya, ini santai. Tiap kali turun ke stasiun, kita masih bisa turun jajan dikit, Ngerokok. naik lagi ngerokok. Nah, Jadi enak sekali. Apalagi bahkan sekarang yang ekonomi itu kan tempat duduknya sudah seperti tempat duduknya bisnis gitu, yang bisa begini-begini, ada kakinya gitu. Jadi tidak kayak yang dulu yang naik 90 derajat Iya, itu, yang betul. kata Afif turun-turun jadi ABRI. Karena tegak banget. Iya kan tegak banget Iya, gini, turun-turun masuk ABRI gitu. Cuman yang paling bete adalah setidaknya kalau kita naik pesawat nggak ada tuh orang duduk-duduk di lantai. Kalau naik kereta kan masih ada. Duduk di antara gerbong. Tidak ada sekarang, Bang. Emang ada? Tidak ada. Masa? Tidak ada. Dulu Parahyangan tuh ada tuh yang duduk-duduk di antara gerbong. Di Eropa aja masih banyak orang yang duduk di antara gerbong. Nah, Indonesia. Jadi kalau mau kencing tuh ngelewatin orang lagi duduk gitu. Saya nggak ada. Udah nggak ada. Maju Nggak ada, Indonesia. Bang. Maju Indonesia. Iya. Menurut saya, Bang, sekeos-keosnya, maksudnya orang bilang kan transportasi di luar keren-keren ya apa ya. Tapi menurut saya enggak, kita tuh lebih bagus daripada negara luar, terutama Amerika misalkan. Karena kalau saya lihat videonya Bang Panji ya, adalah orang yang gila-gila di Banyak banget. aneh-aneh di dalam gerbong dan segala macam. Nah, Gue pernah masuk, ada yang masak pop mie. Dia Dia masak camping. pakai apa? Camping, dia bawa kayak kompor parafin. Camping dia bener-bener bakar camping. api. Ada Parafin apinya. nyala, iya. Masak pop mie. Masak apa kayak manasin pop mie. Pokoknya dia makan pop mie lah, tapi dia ada kompor parafin juga di situ. Jadi kayak ada kain, bau banget. Bau banget, dia kencing di situ. Bau banget. Ada yang berak di situ. Nah kan. Iya, Nah, Indonesia sekeos-keosnya kita, Manggarai keos, misalkan orang bilang Manggarai keos, Citayam, segala macam ya. Tapi nggak ada orang yang ngeludah sembarangan aja, nggak Nggak ada. ada. Makanya Indonesia itu menurut saya kita secara penggunanya itu keren-keren kok. Nah, mumpung kita tuh keren kayak gini, ya ayo difasilitasi gitu. Iya. Karena terbukti kita bisa menjaga ternyata barang-barang untuk sama-sama kenyamanan kepentingan umum gitu. Itu sih. Apalagi moda transportasi, premis yang ada di Premis yang ada di situ. kontras. Selain itu ya Bang ya, sebentar ya Bang ya, jangan ganggu saya dulu, saya mau skak Anda nih. Gimana cara saya skak dia ya? Weh bos! Skakster! Emang lu pikir, wah bener juga. Nggak apa-apa deh, ayo kita main gila. Oh, mampus lu. Ayo. Kok dimakan? Ya kan bisa dimakan. Orang biasa skakster tuh nyerah. Kenapa skakster malah makan? Siapa yang bilang skakster nyerah? Kan Siapa yang double, bilang? skakster kan double. Bisa kan gua makan kan? Bisa lah. Bisa gua. Saya biasa nonton kalau udah skakster, udahlah, udah ulang gitu. Biasa gitu Nggak, lu orang-orang. nonton apa? Nonton ini konten-konten catur. Gak ada kayak gitu. Oke. Kuda saya sendirian di depan. Kuda putih ini kudanya Pak Prabowo. Dia maju sendirian, berani menantang. Sebentar ya. Saya suka nonton konten orang Medan main catur. Lucu Bang. Super lucu. Kenapa? Karena Kenapa lucu? adalah di Reels muncul, di TikTok kadang-kadang muncul, di YouTube Story kadang muncul. Jadi mereka itu Emang yang lucu apa? Dari orang Medan? komentarnya. Jadi kadang dua orang main, satu sudah kalah, satu nih komentar banyak. Kadang ada yang teman-temannya yang pihak-pihak ketiga, keempat yang jadi komentator. Itu lucu-lucu Bang. Orang Medan kalau main catur lucu. Nanti gue cari. Lu banyak nontonin konten-konten catur ya? Karena waktu Queen's Gambit itu, jadi saya pengen tahu. Itulah makanya saya tahu ini Cagnus ini. Magnus. Iya, Magnus itu. Magnus Carlsen. Emang Carlsennya pakai C sih. Ya, Bukan si Cagnus. Magnus itu saya tahu gara-gara saya nonton Queen's Gambit, kemudian saya jadi pengen tahu ini apa sih catur-catur ini kayak gimana sih gitu. Apalagi ditambah dengan Dewa Kipas waktu itu viral banget lawan sama Mbak Iren itu, akhirnya saya juga coba cari. Iya, iya. Ya udah, tadi gue lagi nanyain premis lain. Premis lain ya, sebentar saya ingat dulu ya. Itu kemudian abis dari itu saya membedah masalah aman, nyaman dan murah. Kayak transportasi kita harus tuntut pemerintah Aman, nyaman, dan murah. Iya. Kenapa argumen lo? Standar paling, karena itulah menurut saya biar dia terjangkau, biar dia bisa aksesnya mudah buat orang. Yang pertama aman ya, harus aman lah, itu standar paling bawah itu aman.
harusnya setiap kendaraan kalau dia ada SNI-nya ya aman berarti itu karena udah standar gitu. Setelah aman kemudian naiklah ke nyaman gitu. Nah, nyaman ini yang PR sebenarnya. Karena nyaman berkaitan sama orang lain soalnya. Iya. Iya kan? Orang lain bisa mengganggu kenyamanan walaupun ini bersih, baru, tapi kelakuan orang lain yang menghilangkan kenyamanan. Betul. Makanya kemudian adalah aturan-aturan di kendaraan umum itu, transportasi publik itu bukan mengekang kita, tapi sebenarnya untuk memberikan kenyamanan yang sama kepada kita semua. Itu kemudian nyaman itu butuh ongkos, butuh biaya. Misalnya kayak kita biar kita, maksudnya kena motor kita lah ya, untuk motor ini bisa dipakai nyaman terus, kan harus dirawat. Nah, dirawat tuh butuh duit. Betul. Ya. Nah, makanya nyaman itu karena ongkosnya gede gitu. Ya beli kendaraan yang aman aja ongkos gede, yang nyaman lebih gede lagi untuk perawatan dan segala macam. Makanya harus pemerintah yang lakukan, sehingga ke masyarakat bisa murah. Ya. Kalau dua ini swasta yang lakukan, ya anggaplah Transjakarta ini semuanya punya juragan 99, nggak mungkin harganya Rp3.000. Iya betul. Iya pasti mahal pasti. Betul. Kita Karena ngetapnya. jadi bisnis. Iya kita ngetapnya coblos Prabowo gitu. Tapi memang benar karena salah satu alasan kenapa transportasi umum di New York tidak nyaman, nggak ada yang jagain. Kalau sekarang kan kita naik Transjakarta aja, karena ada petugasnya. Iya. Naik LRT ada petugasnya. Iya, betul. MRT ada petugasnya. Nggak Betul. ada petugas yang jagain. Makanya ada gembel bisa camping. Orang bisa, aduh baunya beneran Dur, bisa bikin muntah. Tapi artinya mungkin di New York tuh tingkat literasinya tinggi kali ya Bang ya? Karena? Jadi orang bisa baca sains sendiri. Kan kita di sini tuh kan petugas tuh biar kita bisa tanya-tanya. Iya, itu satu, tapi juga ini kan untuk memastikan orang nggak aneh-aneh. Iya. Karena saya kadang-kadang sudah ada tulisannya, cuman kadang saya bingung. Oke, ini ke Pinang Ranti, tapi tujuan saya bukan Pinang Ranti, tapi tujuan yang lewat nggak ya dia di situ ya, sebelum ke Pinang Ranti ini dia lewat nggak ya? Nah itu saya kadang-kadang nggak tahu. Itu saya tanya, Bang ini 9C ini lewat nggak yang di sini? Oh lewat Bang. Oh iya saya nanya. Ada biasanya sih terkait dengan ketidaknyamanan sih banyak cerita ya. Ada banyak cerita terkait dengan ketidaknyamanan. Banyak Bang. Iya. Orang mabok tuh kalau di New York banyak banget. Ada orang ngoceh sendiri gitu. Kenapa Anda bingung? Gitu. Saya melihat Anda mengincar apa nih? Iya. Gue tadi gue mau melakukan sesuatu. Ini yang main catur tolong lakuin gue, bantuin gue ya. Soalnya gue tahu ini bisa dilakukan. Bisa gini kan? Blok namanya itu. Ya kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Iya. Selama rajanya belum bergerak. Oh gitu. Ya. Kalau Bang Pan juga. Kalau rajanya udah gerak, nggak boleh nggak digituin. boleh. Oh gitu. Yeay. Di Queen's Gambit bro. Jadi gue nonton Queen's Gambit. Gue beneran bikin skakmat tuh nggak bisa main catur. Saya sama. Saya tuh tahu aja jalan-jalan tapi saya tidak punya strategi. Saya tidak tahu. Setahu saya komik yang jago Benedion. Zari Hendrik juga jago. Oh Zari Hendrik jago ya? Iya. Per kita ngelakuin episode ini, yang lagi tayang tuh baru aja tayang tuh si Zari Hendrik muncul. Zari Hendrik main caturnya jago. Dia saking seneng catur, dia beli papan catur resmi Percasi yang datang dengan meja, tau gak? Jadi papannya tuh nempel sama meja ke bawah gitu. Saking sukanya main catur. Makanya sebenarnya talkshow-nya tolol, kosong nggak ada isinya, argumennya nggak ada, tapi main caturnya lama sejam karena dia jago main caturnya. Di antara pengalaman gue di skakmat yang jago adalah Fahri Hamzah. Saking jagonya dia bilang, kita mau main pendek atau mau main lama ya, saya pengen ngobrol sama Panji. Kita hajar-hajaran aja deh jagoannya. Mati semua nih. Ratu apa segala macam abis di awal, jadi cuma yang kecil-kecil. Jadi lama banget mainnya. Dia yang dia yang atur tempo sendiri. Ganjar kemarin juga jago. Ganjar jago. Jago ya. Iya. Luar biasa. Tadi sampai mana ya? Lu nih. Oh saya. Tadi terakhir ngomongin soal premis ya. Jalan apa lagi ya saya? Oh ini gue nih soalnya. Saya bingung mau jalan apa lagi Bang. Jalan apa ya? Iya, terserah. Skak. Skak aja. Tipis-tipis aja dulu ya kan. Tipis aja. Ya udah gini deh, Sat. Apa tuh? Hikaru. Seakan-akan gue belum. Gaya aja dulu ya. By the way, kota-kota lo Bang, kan saya makan lah Bang.
Ya boleh. Ngomong dong Skak. Oh, masih Skak. Oh iya, masih Skak itu. Skak, ya. Kota-kota apa, Bang? Kota-kota lu, Ya. sisa apa aja tadi lu bilang? 10 kemarin, berarti masih 7 lagi, insya Allah. Hmm. Insya Allah. Yang Ternate itu kami khususkan. Jadi, saya melihat beberapa penonton, anak Ternate yang kuliah di Jogja, ada juga yang di Lampung pada waktu itu. Mereka tuh datang kemudian bilang, Bang, kawan-kawan di Ternate titip salam, bikin dong di Ternate. Lalu kemudian saya sebelum kontras ini jalan, saya pernah ngisi Sun Ternate. Penontonnya 800 orang, Bang. Ternate. Pada waktu itu tidak Berapa orang? 800. 800? Sun Ternate. Tapi tidak saya sendiri, ada saya, Yono, Nope. Nah, tapi 800 orang keluar untuk nonton stand up. Berapa tiketnya? Pada waktu itu Sun itu mungkin seratusan kali ya. Itu 800 orang. Lalu kemudian saya pun kaget. Gimana kagetnya? Terus? Nah gitu kemudian. Makanya ke sana. Ya, kita Sebenarnya coba. Komodo Mono itu tadi mau ke sana nggak sih? Komodo Mono cuma nggak jadi aja, nggak tahu kenapa. Padahal ternyata bagus. Ya, tapi untuk menjaga biar ini win-win solution, kami bikin jadi ada tanda bintangnya gitu. Jadi kalau mencapai 500 penjualan tiket kami ke sana. Oh gitu? Ya, kalau enggak ya kami balikin uangnya. Udah buka? Sudah buka mulai 1 Desember kemarin. Geraknya oke? Gerak, belum lu cek? Belum saya cek sih. Tapi memang secara pembeliannya jadi lebih ribet karena mereka harus isi Google Form, transfernya langsung ke Comika karena nanti pengembaliannya biar enak juga gitu segala macam gitu sih. Lu tuh kalau mampir ke tiap kota tuh ngebahas sesuatu dari lokal nggak sih? Kayak transportasi lokal? Betul. Ada? Ada satu bit khusus di kontras itu yang setiap kota pasti beda. Karena dia akan berhubungan dengan hal-hal yang saya tanyakan di situ. Saya tanyakan tidak di panggung, tapi saya tanyakan ke Sebelumnya anak-anak riset. komunitas. Ya, saya riset. Di sini ini gini. Umum atau terkait transportasi? Terkait dengan transportasi juga. Oh gitu. Apa yang menarik dari kota-kota kemarin? Eh, Transportasi di kota mana atau beat khusus kota apa yang terngiang-ngiang di lu? yang saya terngiang tuh salah satu Pontianak. Pontianak, kenapa Pontianak? Pontianak terngiang karena saya tidak tahu kalau itu ternyata lucu banget di situ. Maksudnya ternyata disebutkan di situ tuh itu lucu banget. Lalu Maksudnya disebutkan tuh apa? ketika itu ya jadi saya tanya di sini daerah-daerah yang sering macet apa, yang mana aja, kemudian yang sering banjir mana aja gitu. Yang hujan nah itu nama daerahnya saya sebutin itu pecah banget. Ketika lu sebut nama daerahnya langsung pecah? Iya langsung pecah gitu. Saking ininya kayaknya, mungkin saking mereka saking relate-nya ke mereka gitu. Iya. Nah tapi yang uniknya di Pontianak adalah saya tuh ada beat yang saya bisa masukin nama-nama tokoh yang public enemy lah. Oh, Gitu. Wah bagus. Bagus Jadi juga saya gonta-ganti di setiap daerah. Pontianak adalah salah satu kota yang tidak punya public enemy, Bang. Masa? Betul. Politisi Wali lokal. kotanya bagus, gubernurnya bagus, Oh iya? dicintai. Iya. Wali kotanya itu wali kota apa gubernurnya ya? Itu yang pokoknya dia tuh ahli tata kota, kemudian menjadi bupati atau wali kota gitu. Wali kota atau gubernur gitu. Dia itu yang bikin Pontianak tuh kalau kita ke sana tuh saya terkesan sih, maksudnya kayak rapi banget itu kota. Nah, itu dia itu yang bikin. Dia itu yang nata itu. Namanya nggak ingat? Saya nggak ingat namanya. Tapi ya gitu. Jadi tidak punya tokoh yang kemudian saya tanya, nggak usah politisi deh, tokoh-tokoh yang kayak selebgram atau apa. Nggak ada, Bang, nggak ada begitu. Nggak ada. Jadi Menarik. Kalau dicintai aja semuanya. kota apa yang ketika namanya lu sebut, gue kenal tuh orang gitu. Ada? Yang paling pecah ya, Iya. yang paling pecah Banjarmasin lah. Oh kenapa? Waktu saya sebut Sabirin Nur, Sabirino. nah itu pecah, Iya. sepecah-pecahnya. Setidak suka Keresahan itu. masyarakat Iya, ya. itu keresahan yang semua orang Iya. rasakan. Jadi ketika ngomong, Dia udah kalah ya? Hah? Kalah kan? Bukan kalah kan, beliau kan sudah diputus pra peradilan ternyata tidak bersalah gitu atau apa gitu. Kemudian kabur entah di mana, KPK juga tidak tahu dia di mana sekarang kan. Paman Birin. Paman Birin. Paman Birin. Kita sebut Paman Birin di Banjarmasin itu Pecah. itu diksi lucu. Diksi lucu. Paman Birin. Dikit-dikit Paman Ya, Birin, ya. ya. Itu cheat code istilahnya. Iya, cheat code. Iya, Paman Birin itu lucu itu. Bang Panji tampil di situ. Assalamualaikum Paman Birin. Langsung applause. Langsung applause. Langsung applause. Itu. Gue nggak kesana sih, untuk pencerai nggak kesana. Ya, kalau yang lain-lain itu pecah juga tapi tidak sepecah
ini, tidak sepecah Banjarmasin. Kalau di Lampung kita sebut gubernurnya, saya tidak tahu dia terpilih lagi apa enggak ya. Tapi gubernurnya itu kita sebut yang gitu ya. Iya, pokoknya yang ditanya nama jalan dia tidak tahu ya, daerah apa itu. Nah, itu disebut itu lucu. Kemudian ada yang menarik di Lampung itu. Pada waktu itu saya bikin materi soal di Lampung itu mereka punya trotoar tapi dari keramik. Trotoar dari keramik, betul. Oh, lucu sekali, Bang. Saya tuh waktu lewat jalan itu saya bilang, apa motivasinya? Kok bikin trotoar dari keramik? Nggak aman gitu. loh itu. Iya. Kalau hujan. Licin. Pasti licin. Kemudian dia kan kasih warna-warna gitu. Kalau maksudnya untuk orang buta jalan, orang buta nggak lihat warna. Dia tuh lihat tekstur gitu. Kalau trotoar orang buta itu warna kuning, itu bukan kuningnya yang jadi penanda. Teksturnya gitu. Maksudnya kau warnain keramik nggak membantu itu. Lalu kemudian setelah kami di Lampung sudah selesai, saya di kota apa begitu, ada yang share, ada yang tag gitu, Bang. Ini Bang, pergantian trotoarnya, dikasih videonya, ternyata lagi dikerjain sama PUPR atau apa gitu, lagi diganti itu trotoar gitu. Iya, berdampak ternyata. Saya tidak bilang itu dampak dari saya, bukan. Dampaknya mungkin itu sudah ada perencanaan, cuman belum dikerjakan. Nah, akhirnya dikerjakan tuh. Saya mikirkan, nah gitu dong, ganti dong trotoar, masa keramik. Kayaknya cuma Lampung deh kayak gitu. Kalau kota lain nggak gitu deh. Iya, kalau outdoor ya. Betul, saya belum pernah ketemu trotoar keramik. Cuma di Lampung itu. Iya, gue dapat rezeki untuk keliling dunia nggak pernah juga tuh trotoar trotoar keramik. Kayaknya mabuk gitu. Saya tidak tahu itu apa. Abang nih jalan ya, saya jalan ya. Saya tadi skak loh. Oh, Anda menghindar ke situ. Kok bisa Anda menghindar ke situ? Demi melakukan sesuatu. Apa? Anda kan biasa nonton Queen's Gambit, saya nontonnya King Gambot. Nah, beda saya style permainannya, muter-muter. Skak! Saya skak Anda terus sampai Anda terpojok. Oke. Lucu juga Anda. Kalau gitu saya skak juga aja deh. Mana? Pakai apa? Oh. Gue harus lebih agresif juga nih. Kita permainan udah sejam soalnya. Sudah sejam ya, Bang ya? Abang mau saya agresif juga? Gue harus belajar dari pengalaman gue melakukan skakmat dengan Anies Baswedan 2 jam. Permainannya 2 jam. Jago ya, enggak, ngobrol doang isinya, nggak main catur. Ngobrol mulu. Wah, bahaya kalau saya kesini, masuk ke sini. Wah, iya, itu bahaya. Jangan dilakukan ya, teman-teman ya. Jangan dilakukan, jangan geser ke situ. Kita geser ke sini aja deh, lebih aman deh. Kalau geser ke sini, bentengnya maju, set, terkunci. Ngomong apa sih? Komen sendiri anjing. Benedion tuh dia mengalahkan siapa? Bang Ading. Magnus Carlsen. Enggak, Bang Ading. Oh iya, Bang Ading sama Anggi Umbara tuh seneng banget main catur. Mereka tiga inilah trofeonya itu pokoknya. Nanti kalau Anggi Umbara berhasil mengalahkan Bang Ading, dia kasih tahu Bene, gue kalahin Ading kemarin. Ntar balas kayak Bang Ading ngalahin Bene, dia kabarin Bang Anggi, kemarin gua ngalahin Bene, gitu-gitu. Jadi mereka bertiga tuh kayak pengen banget saya lah juara satu di antara kalian berdua ini, gitu-gitu. Yeah. Tapi gua kayaknya nggak akan ngundang Bene juga sih. Nggak ada konteksnya, bikin spesial enggak. Kecuali dia bikin film politik, baru kita enak ngundangnya. Bikin film nanti apa gitu. Ngomong-ngomong, lu sempat ngomong di konten lu, ketika lu bilang lu mau ke Bogor ya, lu udah ke Bogor? Sudah. Yang lu bilang, kayaknya kalau gua ke kota ini, beat-beat gua jauh lebih relate. Betul. Ini dan juga mungkin nanti Jakarta. Betul. Iya, itu terasa. Terasa, Bang. Hajarannya lebih gede, maksudnya ketawanya lebih pecah. Bang. Apa isu transportasi yang dekat sama orang Bogor? KRL ya? KRL, pasti. Jadi apa sih yang lu angkat dari KRL di materi stand up lu? Agnes Monica, yang pertama. Yeah. Maksudnya
2 tahun ini saya ketemu Agnes Monica mulu. Agnes Monica mulu. Nah ya. itu kalau di tempat lain saya perlu kasih tahu gitu. Agnes Monica tuh di sini. Orang Bogor baru bilang Agnes Monica, mereka udah ketawa. Mereka tahu posisi Agnes Monica di KRL tuh ada di mana-mana aja. Atau karena mereka follow lu kali. Enggak, orang KRL orang Bogor naik KRL pasti tahu itu Agnes Monica tergantung di bagian mana, tertempel di bagian Emang nggak pernah mana. diganti? Ya, Ganti ya mungkin gitu secara Isa kayak gitu. Ya ada saja kalau kita ketemu gerbang yang Isyana gitu. Iya Isyana juga ada. Ada juga. Ya? Ada Isyana. Isyana juga ada. Atau yang lain, iklan yang lain ada juga. Tapi kebanyakan pasti kita akan ketemu Agnes Monica itu. Dia Langsung lucu. Terus masif. lanjut aja apa? Lu ngebahas soal Agnes Monica di situ. Ya. Pengalaman kayak teman-teman pernah nggak sih ngelihat orang yang, maksudnya kalian sering lihat di foto dan video, kemudian timbul rasa akrab, padahal nggak saling kenal. Itu tuh kita alamin. Iya. Itu tuh terutama Bang orang editor. Editor tuh mengalami itu. Saya tuh beberapa kali ngobrol sama teman-teman editor tuh gitu. Apalagi dia editor film. Pokoknya abang kalau ke suatu PH, kemudian tiba-tiba ada orang so asik kayak, Bang Panji, itu pasti editor tuh. Karena dia kerjanya ngeliatin muka lu. Bayangin dia tuh ngedit scene kita itu dengan layar yang begitu gede gitu, sampai dialognya dia hafal segala macam. Timbul rasa akrab. Dia tuh ngerasa kayak akrab gitu sama seorang Panji, seorang Reza Radian gitu. Begitu Reza Radian depan dia tuh seolah kayak Bang Reza, tapi Reza Radian kayak Siapa? Saya tiap hari kan terima rases kan, jadi pindahin, potong-potong sesuai, langsung jalan sesuai dengan produksi kan. Jadi editor biasanya merasakan itu. Nah itu juga yang saya rasakan sama Agnes Monica. 2 tahun saya kemana-mana sama dia, jadi saya tuh kayak tiba-tiba. Lu kalau misalkan gue video call sama Agnes, mau nggak? Gue video callin sama Agnes. Jangan dia ngomong bahasa Inggris lagi. Enggak kan dia kan orang Indonesia bego. Kan dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Lucu nggak? Lucu dong kalau lu video call sama Agnes Monica kan? Oke, nanti saya bantu. Tuh lu sekarang jalan. Bang Panji punya nomornya? Temen gua adalah ketua fanbase-nya. Fanbase Agnes Monica, temen gua, temen deket. Dan bahkan temen gue itu sering dia Agnes terbangin ke LA. Untuk ketemu sama LA, untuk ketemu sama Agnes. Gue pernah ketemu di bandara, mau ketemu Agnes ke LA gitu-gitu. Nanti gue bantu. Bang Panji tapi dia tuh bukan di New York ya? Dia di LA, Los Angeles. Nah, LA itu saya tadi mau tanya tapi saya lupa. LA itu kenapa mereka tidak bangun transportasi seperti New York? Maksudnya dia tuh kota apa emang LA itu? Nggak tahu ya. Sebenarnya itu kota hiburan, film, TV itu markasnya. Oh, Hollywood tuh di LA. Hollywood di LA, Netflix kantornya di LA, Warner Brothers, Universal, Prime Video, semuanya. Starvision. Nggak ada Starvision. Parwes di situ. Parwes, ada Pak Parwes di LA. Manoj Punjabi. Walaupun mereka masih mau sih punya kantor di LA. Tapi gue juga nggak tahu kenapa transportasi mereka ada, tapi jelek. Orang malas pakai transportasi umum di LA. Nggak tahu tuh kenapa. Makanya waktu itu pernah nginep di hotel. Di hotel gue ada tulisan nobody walks in LA. Nggak ada orang jalan, semuanya naik mobil. Kalau di New York kan semua orang jalan. Karena kalau kita naik transportasi umum jadi lebih sering jalan kan. Berarti yang kalau biasa dilihat video-video di Amerika yang macet itu berarti LA. Enggak juga, bukan New York. Semua kota macet. New York juga macet. New York tuh aneh banget, transportasi umumnya bagus, tapi masih macet. Adalah karena tiap rumah mobil 3 di rumah gua, di jalan rumah gua itu kan kalau lu ngeliat vlog gua itu kan mobil-mobil pada di pinggir kan. Orang pada emang pada nggak punya carport, punya, cuman carportnya udah diisi 2 mobil. Saking banyaknya, jadi satu keluarga itu punya 3 mobil. Makanya moda transportasi ada, tapi macet masih ada karena mobil. Makanya kalau misalnya mau mengurangi kemacetan, harus ada disinsentif untuk mobil dan harus ada insentif untuk transportasi umum. Transportasi umum dibikin murah, mobil dibikin mahal. Dari parkirnya, dari bensinnya. Mobil di Amerika murah-murah nggak Bang? Murah tapi harganya, karena harganya harga normal. Di kita kan ketika masuk ke sini ada pajak barang mewah. Mobil, buku impor itu masuk kategori barang mewah sehingga dipajakin 50%. Harganya 2 kali lipat. Jadi kayak kan gua waktu itu pernah punya mobil BMW kalau lu masih ingat, itu kan harganya 1 M. Di Amerika 500 juta. Cuman karena saya stand up dibayar $20 jadi ya tetap aja.
beda 500 juta. Saya capek nih sama permainan ini. Skak. Bos! Ada yang jaga dia tidak sih? Udahlah, gue nggak bisa kemana-mana. Gue mau resign, mau ngasih pertanyaan terakhir. Kan kita udah sejam juga. Oke. Terima kasih banyak. Ternyata ada manfaatnya nonton Queen's Gambit. Saya gitu-gitu doang, Bang. Lu punya sejumlah kota yang mau disampaikan, terutama Jakarta. Jakarta di mana sih? Jakarta di Balai Sarbini, insya Allah. Balai Sarbini. Tanggal 15 Februari 2025. Okay. Pertanyaan terakhir gue adalah silakan sampaikan informasi yang mau lu sampaikan kepada penonton Skakmat terkait show Kontras. Silakan promosikan. Teman-teman semuanya, show Kontras ini, konten transportasi ini akan membahas tentang transportasi di Indonesia. Bukan transportasi umum ya? Moda transportasi. Moda transportasi. Yang rata-rata memang transportasi umum. Saya tidak punya beat yang ngomong transportasi pribadi sih sebenarnya. Lalu kemudian ide-idenya seperti yang tadi saya ngobrol dengan Bang Panji. Kami sekarang sudah berjalan kami bikin video ini itu sudah berjalan 10 kota. Kami akan jalan ke kota ke-11 di Balikpapan tanggal 14 Desember paling dekat. Kemudian nanti setelah itu ada Bandung 21 Desember, lalu kemudian ada lagi Pekanbaru, Makassar, Batam, lalu Ternate, lalu Jakarta 15 Februari 2025. Teman-teman bisa dapatkan tiketnya di abdurrashad.com. Menyenangkan. Saya melihat banyak sekali yang orang komen dari 4 spesial yang saya sudah bikin, Rewrite, PPTJ, Black Camping, dan Kontras. Banyak orang yang jauh lebih suka materi Kontras ini gitu. Katanya Abdur udah setiap beat act out. Gue baca itu juga. Ya. Gue baca itu juga. Abdur act out. Katanya, padahal spesial sebelumnya cuman apa tuh? Iya, cuman di sepatu roda. Ya. Sering gaul sama Pras, sekarang Abdur jadi act out gitu. Lalu kemudian LPM-nya lebih banyak. Dan saya merasa, Bang, ternyata bikin spesial, kan ini baru pertama kali saya di 70 menit saya closing gitu. Saya merasa jauh lebih enak ternyata. Bikin spesial itu ya 60 menit, 70 menit udah jangan lebih-lebih deh. Makanya gitu. gue gitu semua kan. Iya, ternyata lebih enak gitu. Karena penonton tuh masih punya energi untuk standing applause, untuk apa gitu-gitu, untuk menyambut beat terakhir gitu. Kalau dibikin, karena kan tidak kita sendiri kan ada opener dan segala macam. Untuk satu rangkaian itu, kalau kita terlalu lama, lebih dari taruhlah 1,5 jam, itu penonton capek memang. Dan saya ngerasa kayak, oh ternyata bikin itu 1 jam. Mungkin itu juga makanya Dev Chappelle apa yang di Netflix segala macam itu yang 53 menit, 57 menit, 60 menit gitu-gitu. Ternyata seru sih. Oke. Tiket tadi di? Tiket ada di abdurrashad.com. Harga tiketnya beda-beda tentu teman-teman, sesuaikan dengan UMR kota masing-masing. Lalu kemudian daya belinya. Jadi lihat aja di abdurrashad.com, semuanya ada di situ. Abdur, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Panji. Mari, kita jalan. Siap. Saya mau lawan Magnus. Magnus mau ngomong politik nggak Magnus? Mau ngomong Tadi ekor Hikarunya itu loh.